Bismillah, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Sebuah kisah terbaru terdampar di Desa Bunian, ditulis oleh Alia Maya dari Sayap Emas. Mari kita mulai hiburan misteri ini di YouTube channel Fakta Sejarah. Zahra, Sinta, Laras, Dimas, Aden, dan Seno tengah merencanakan pendakian di Gunung Kerinci yang berada di Sumatera. Mereka telah sepakat berkumpul di rumah Aden tepat di hari Minggu pukul 7 pagi. "Udah siap semua bawaannya?" tanya Dimas, memastikan ke semua rekan-rekannya itu. "Siap dong." "Iya kali nggak siap," celutuk Seno bersemangat. "Yaudah, ayo masuk ke dalam mobil. Kita mulai perjalanan yang menyenangkan ini," ucap Aden dengan sumringah. Zahra dan Laras pun hanya saling tatap sembari terkekeh pelan. Sementara Sinta selalu sibuk mengamati gerak-gerik Dimas. Mereka semua sudah bersiap melakukan perjalanan menuju Desa Bangunrejo yang bisa disebut juga dengan Desa Liki. Desa Liki merupakan pos pertama untuk pendakian Gunung Kerinci. "Tapi kamu udah izinkan ke orang tuamu?" tanya Laras memastikan. "Udah kok, mereka ngizinin karena aku bawa-bawa namamu, Ras," jawab Zahra seraya tersenyum. "Oh dasar ya, jadi kambing hitam mulu aku ini," ucap Laras kesal. Dengan sukacita mereka menikmati perjalanan yang lumayan jauh. Beberapa jam kemudian, mereka sudah tiba di Desa Liki dan mereka akan memulai pendakiannya. Kenapa nggak ambil jalur Desa Kersik Tua aja sih? Kenapa harus jalur Desa Liki? Bukannya jalur ini lebih curam ya? Tanya Seno yang cukup keberatan. "Iya emang lebih curam, tapi pemandangannya indah. Kita bisa pasang tenda di dekat air terjun," ucap Dimas santai, seraya keluar dari mobil yang disusul oleh rekan-rekan lainnya. Perasaan Seno sedikit ragu. Tapi keraguannya ia tepis karena melihat para wanita tersenyum puas karena akan merasakan pendakian gunung kali ini. Apalagi Zahra yang sangat antusias sedari awal perjalanan mereka. Pos 1, Desa Bangunrejo atau Desa Liki. Dimas meninggalkan teman-temannya untuk mengurus registrasi. Setelah registrasi ia kembali berkumpul dan meminta rekan-rekannya berdoa sebelum memulai pendakian. "Kita berdoa dulu ya, agar diberikan keselamatan," ucap Dimas, dan mereka pun memulai doa dan selesai. Dimas membagi gelang identitas yang diberikan oleh petugas registrasi dan mengecek semua barang bawaan mereka satu persatu. "Udah siap semua?" tanya Dimas dengan lantang. "Siap," spontan mereka menjawab secara bersamaan. "Tunggu dulu, kita nggak pakai guide gitu pemandu?" tanya Laras heran. "Alah nggak perlu, kan Dimas sudah pernah menaklukkan Gunung Kerinci ini," ucap Sinta dengan bangga dan sombong. Laras pun hanya menganggukkan kepalanya tanda mengerti. "Zahra, kamu fokus ya, jangan sampai tertinggal dari rombongan," ucap Dimas memperingati. Sebab ini kali pertama Zahra ikut mendaki bersama rekan-rekannya dan butuh pantauan ekstra. "Baik Kak Dimas," jawab Zahra singkat. Mereka memulai pendakian yang dipimpin oleh Dimas sebagai pemandu. Sementara yang lainnya mengekor dari belakang. Zahra dan Laras sibuk melihat-lihat pemandangan alam yang memanjakan mata. Sementara Sinta, ia berjalan tepat di belakang Dimas. "Jangan ada yang tertinggal ya. Kita harus saling jaga satu sama lain," perintah Dimas dengan suara yang lantang. "Siap bos," jawab Aden dengan riang. "Gimana Ra, seru kan mendaki?" tanya Laras yang meminta pendapat kepada Zahra. Ini kali kedua Laras mendaki dan ia pun ketagihan karena memang pecinta alam. "Iya Ras, kapan-kapan kita bisa ikut lagi kan, seru," kata Zahra antusias. "Iya pasti bisa ikut lagi dong," ucap Laras dengan senyuman yang lebar.
Mereka berjalan menyusuri jalan setapak bebatuan. Sesekali terdengar suara cuitan burung-burung yang menggema dan ranting-ranting pohon yang bergoyang-goyang karena angin yang cukup kencang. "Dimas, di pos 2 apa kita bisa pasang tenda di sana?" tanya Sinta, membuka obrolan untuk mencairkan suasana yang sunyi itu. "Bisa, asal jangan sembarangan di sana. Semua harus mematuhi peraturan yang ada," jawab Dimas dengan tegas. "Kira-kira sampai pos 2 tuh butuh waktu berapa jam Kak Dimas?" tanya Zahra dengan polos. "Sekitar 2-3 jam, jawab Dimas dengan nada halus. Ia pun tersenyum menatap ke arah Zahra. Sementara tanpa sadar, Sinta mengamati pergerakan Dimas dan merasa tatapan Dimas kepada Zahra terasa ganjil. "Kamu kan baru mendaki. Kalau bisa jangan sampai menyusahkan ya," hardik Sinta dengan tatapan sinis. "Iya, aku gak akan menyusahkan kok," jawab Zahra. "Sok banget sih dia. Berasa paling ngerti aja," gerutu Laras yang tak suka dengan gelagat Sinta dari awal. "Udahlah, kita fokus aja menikmati perjalanan ini, Ras," ujar Zahra menasehati. Kalian bisik-bisik apa sih?" tanya Seno dari belakang. "Iya, asik betul kayaknya," timpal Aden. "Urusan perempuan," jawab Zahra dan Laras secara bersamaan, membuat Seno dan Aden hanya tertawa renyah. Mereka menikmati pendakian dengan riang gembira. Sesekali terdengar gelak tawa karena tingkah Aden dan Seno. Sementara Sinta, ia lebih banyak terdiam dan fokus dengan langkah kakinya. "Aduh, aku capek banget. Masih lama ya pos 2-nya, keluh Zahra dengan nafas yang tersendat-sendat. "Kita sudah mulai memasuki wilayah hutan. Nanti kita cari tempat yang bagus buat pasang tendanya. Kita bermalam di pos 2, tutur Dimas dari arah depan. "Sabar ya, Ra," ucap Laras. "Namanya juga mendaki ya pasti capek, Ra," celetuk Sinta dengan suara datar. Sin, Zahra kan emang baru pertama kali ikut kita mendaki. Ya wajar aja kalau dia begini," ucap Seno kesal. "Bela aja terus," celetuk Sinta dengan nada tak suka. Udah, kok kalian jadi ribut sih? Kita berhenti di sana aja. Di sana gak jauh dari sungai. Kita bisa pasang tenda. Lagi pula ini udah sore juga kok," ujar Dimas seraya menunjuk ke area tempat tersebut. Setelah Dimas berbicara, suasana kembali hening. Mereka fokus dengan langkah kakinya masing-masing. Dan kurang dari 1 jam, akhirnya mereka tiba di tempat yang Dimas tentukan. "Nah, kita bermalam di sini aja," ucap Dimas seraya melepaskan tasnya dan memulai mendirikan tenda, disusul oleh yang lainnya. "Sen, nanti kamu bantu para cewek-cewek buat pasang tenda ya," pinta Dimas kepada Seno. "Siap, gampang itu mah," ucap Seno. Setelah tenda untuk laki-laki sudah hampir berdiri tegak, kini Seno berpindah tempat ke tempat para perempuan dan membantu para perempuan untuk memasang tenda. "Gini loh, Ra, rasanya mendaki, seru nggak?" tanya Seno, sembari tangannya sibuk memasang tenda. "Dah beres," ucap Aden menyambar. "Seru, Sen, tapi maaf ya kalau aku belum bisa kontrol rasa capeknya. Soalnya kan aku baru pertama kali," ucap Zahra yang merasa tak enak hati. "Santai aja, itu hal yang lumrah. Lagi pula sebelumnya, Laras malah lebih rewel dari kamu ya nggak, Ras?" ledek Aden, seraya menyentuh dagu Laras dengan jari telunjuknya. "Ih, apaan sih? Enggak ya," jawab Laras tak terima. "Ras, kamu siapin logistik ya, kita masak mie aja di sini," ucap Sinta tiba-tiba, dan Laras pun hanya mengangguk. Sementara Seno, Dimas, dan Aden masih mengecek dan menyusun tenda. "Ra, kita cari kayu bakar aja deket sini, daripada diam doang gitu," usul Sinta. Jangan, biar kami aja nanti yang cari," ucap Seno keberatan. "Udah gak apa-apa, Sen. Lagi pula aku kan nganggur ini. Ya udah yuk," ajak Zahra dengan semangat. "Kalian hati-hati ya, jangan sampai tersesat," ucap Aden memperingati. Zahra pun hanya mengangguk pelan, tanda mengerti, dan bergegas menyusul Sinta yang sudah jalan terlebih dahulu. Sementara Dimas tak menyadari kepergian Zahra dan Sinta
karena terlalu fokus dengan tendanya. Srak, srak, srak. Zahra dan Sinta mulai menyusuri area sekitar untuk mencari kayu bakar. Agak ke dalam aja ya, Ra. Di sana banyak kayu kering. Jadi gampang nanti kita buat api unggunnya, usul Sinta. Oke, tapi kamu tahu jalannya emang, Sin? Tanya Zahra memastikan. Tahu, kan ini kali kedua aku ikut Dimas mendaki di sini. Tenang aja, aman kok tempatnya, jawab Sinta berusaha meyakinkan Zahra. Dan Zahra pun mempercayai ucapan Sinta. Mereka berdua menyusuri area hutan untuk mencari kayu kering yang mereka butuhkan. Ra, kamu suka ya sama Dimas? Tanya Sinta tiba-tiba, dan sontak membuat Zahra menghentikan langkah kakinya. Suka? Enggak ah. Kok bisa kamu tanya hal itu, Sin? Bukannya kalian lagi deket ya? Jawab Zahra seraya mulai memunguti kayu-kayu kering. Iya, kami emang lagi deket. Makanya aku mastiin aja, kamu suka nggak sama Dimas? Kan aku nggak mau bersaing sama siapapun, tegas Sinta. Zahra yang sibuk memunguti kayu-kayu pun seketika terdiam. Ia menoleh ke arah Sinta dengan tatapan yang sedikit tajam. Sin, kamu pikir aku nggak punya hati? Menyukai pria yang udah kamu sukai? Aku sama Dimas aja baru kenal, sedangkan sama kamu kita kenal udah lama. Celetuk Zahra yang sedikit tak terima. Syukurlah kalau kamu sadar diri dan mengerti, ucap Sinta seraya berlalu meninggalkan Zahra begitu saja. Zahra yang sedikit kesal pun memilih mengabaikan ucapan Sinta. Ia fokus dengan tugasnya, yakni mencari kayu bakar. Namun di saat kayu bakar sudah terkumpul lumayan, ia tak sadar bahwa dirinya terpisah dari Sinta. Sin, segini udah cukup belum? Tanya Zahra seraya mengelap keringat di keningnya. Sin, Sinta, panggil Zahra dengan pandangan yang mulai mencari-cari keberadaan Sinta. Hening, tak ada jawaban apapun. Zahra mulai panik saat baru tersadar dirinya hanya sendirian di tempat itu. Bahkan Zahra tak tahu arah kembali ke tenda. Sin, Sinta, kamu di mana? Teriak Zahra. Zahra mulai mencari-cari keberadaan Sinta yang tanpa disadari membuat dirinya tersesat semakin dalam, dan Zahra memasuki area hutan yang rindang. Duh, gimana nih jalan ke tenda? Ucap Zahra dengan wajah yang sudah sangat panik dan mulai meneteskan air mata. Di balik kekalutan Zahra, rupanya ada sepasang bola mata yang tengah mengamati gerak-geriknya dari balik kabut hutan. Sementara di tempat lain, Sinta berteriak histeris memanggil-manggil rekan-rekannya itu. Tolong, Zahra hilang! Teriak Sinta dengan cemas dan berlari mendekat ke arah tenda. Spontan, rekan-rekan pun menghentikan aktivitas mereka dan berlari menuju Sinta. Maksudmu apa, Sin? Tanya Laras panik. Di mana Zahra, Sin? Tanya Dimas dengan wajah cemas dan bingung. Aku nggak tahu. Tadi nggak kerasa aku sama Zahra terpisah. Aku udah cari-cari, udah panggil-panggil nama dia juga, tapi nggak ketemu. Jawab Sinta dengan nafas yang tersengal-sengal. Kok bisa sih? Kan kamu tahu sendiri, Sin, kalau Zahra baru pertama kali mendaki. Hardik Seno. Aku juga nggak tahu, Seno. Kok kamu jadi nyalain aku sih? Jawab Sinta tak terima. Udah, daripada ribut lebih baik kita cari sekarang. Sebentar lagi gelap, kasihan Zahra. Kalau sampai nggak ketemu, ucap Dimas yang langsung berlalu melangkahkan kakinya menuju hutan. Disusul dengan rekan-rekan kecuali Sinta yang memang masih mengatur nafasnya. Ia pun akhirnya ikut menyusul. Mereka terus berupaya mencari keberadaan Zahra, namun Zahra tetap tidak ditemukan. Jejaknya menghilang. Hanya ada kayu yang masih menumpuk bekas Zahra mengumpulkan kayu tersebut. Ini mungkin bekas Zahra. Waktu cari kayu kayaknya dia nggak jauh dari sini, ucap Aden menerka-nerka. Kita cari sama-sama, jangan sampai terpencar, titah Dimas dengan wajah panik. Hari sudah semakin gelap, namun Zahra masih tidak ditemukan. Rekan-rekannya hampir putus asa mencari keberadaan Zahra, kecuali Laras yang terus memaksa ingin mencari Zahra sampai ketemu. Kita balik dulu ke tenda, besok kita minta tolong buat pencarian Zahra, usul Dimas yang mau tak mau harus dilontarkan demi keselamatan bersama. Gila ya, kalau ada apa-apa sama Zahra di hutan gimana? Celetuk Laras tak terima.
Tapi kita juga harus mikirin keselamatan yang lainnya, ucap Sinta. Enteng banget kamu ngomong gitu. Bukannya tadi Aden udah ngewanti-wanti kamu ya Sin, buat hati-hati, hardik Laras. Kamu pikir aku mau gitu ngilangin anak orang, hah? Ucap Sinta tak terima dengan wajah marah. Udah, bukan waktunya kita salah-salahan, ujar Dimas menengahi. Gimana kalau kita langsung ke pos 1 dan langsung minta tolong, usul Aden. Nggak bisa Den, jarak dari pos 2 ke pos 1 itu lumayan, kita bakal kemalaman di jalan malah loh, jawab Seno. Jadi gimana dong? Tanya Laras panik. Kita bermalam aja dulu, kita balik ke tenda sekarang, titah Dimas. Mau tidak mau mereka pun kembali ke tenda tanpa Zahra. Mereka bermalam di pos 2 dan akan kembali ke pos 1 saat pagi tiba dan meminta bantuan. Di tempat lain, Zahra merasa bahwa langit akan gelap. Ia bingung dan kalut. Ia meraung, menangis, karena tak tahu harus kemana dan tidur di mana. Mama, aku takut, Ma, ujar Zahra dengan isakan yang sudah tak tertahankan. Zahra pun berupaya menyusuri jalan sesuai dengan kata hatinya. Tiba-tiba, sekelebat bayangan hitam lewat di depan Zahra, membuat Zahra membelalak dan gemetar ketakutan. Ia mengira itu penunggu hutan yang akan mengganggu dirinya. Astaga, itu apa? Batin Zahra dengan wajah risaunya. Hatinya gundah. Ia ketakutan, akan tetapi ia tak bisa berbuat banyak hal selain mencari jalan pulang. Merasa semakin tak aman untuk dirinya, Zahra kembali mencari jalan pulang ke tenda. Sampai beberapa kali ia bertemu dengan binatang-binatang berbisa, seperti ular, kalajengking, membuat dirinya bergidik ngeri. Belum lagi cuitan-cuitan burung yang menggema, menambah suasana semakin suram dan menyeramkan. Terkadang beberapa kali terdengar jelas suara burung gagak yang berterbangan di dekatnya. Burung yang terkenal mistis, membuat Zahra pun semakin merinding. Zahra tak mau menyerah. Ia terus mencari jalan keluar. Tiba-tiba di hadapannya terlihat kabut tebal. Kabut yang terasa sangat janggal dan misterius. Zahra yang penasaran mencoba melewati area kabut tersebut yang rupanya adalah jalan setapak. Jalan menuju suatu kampung. Ia terperangah dan tersenyum. Akhirnya ada jalan juga, gumam Zahra. Ia melangkah dengan semangat. Sampai di ujung jalan setapak, ia menemukan gardu sederhana yang sudah berlumut. Hah? Gardu desa? Batin Zahra bertanya-tanya. Mendapatkan secercah harapan, Zahra tak terpikir panjang untuk memasuki gardu tersebut. Ia melihat area sekitar yang rupanya adalah suatu desa. Desa yang indah, yang bahkan Zahra baru pertama kali melihatnya. Ia sampai terperangah melihat indahnya desa tersebut. Asri, damai, dan sejuk. Angin pun bertiup sepoi-sepoi menyambut kedatangan Zahra. Sesaat ia menikmati keindahan tersebut sampai seseorang menyadarkannya kembali. Maaf, kamu siapa? Tanya perempuan muda yang berparas cantik menyapa kedatangan Zahra. Hai, maaf, aku tersesat di hutan dan tanpa sadar melewati desa ini, jawab Zahra apa adanya. Perkenalkan, aku Putri Embun, tapi kamu bisa panggil aku Putri, ucap gadis itu seraya menyodorkan tangannya kepada Zahra. Zahra yang disambut dengan baik pun sangat antusias dan menjabat tangan Putri. Aku Zahra. Sudah hampir malam, lebih baik kamu menginap dulu di sini, karena di area hutan tidak akan aman, tawar Putri dengan ramah. Memangnya boleh? Kalau tidak keberatan aku mau, jawab Zahra dengan mata yang berbinar. Setidaknya ia sekarang tidak perlu takut lagi, dan esok ia akan meminta tolong untuk diantarkan ke arah tenda. Boleh, nanti aku ajak ke rumah sepupuku, karena aku banyak kerjaan, takut tidak bisa menjamu dengan baik, ujar Putri seraya melangkahkan kakinya, memandu perjalanan. Tidak perlu terlalu berlebihan, bisa dapat tumbangan pun, aku udah sangat bersyukur,
Tadinya aku udah takut banget kalau sampai bermalam di hutan, tutur Zahra. Tidak apa-apa, lagi pula aku senang bisa membantu, lanjut Putri. Tak jauh, mereka sampai di sebuah rumah. Belum sempat Putri mengetuk pintu, rupanya pintu sudah terbuka dengan sendirinya, dan gadis muda seumuran Putri muncul dari balik pintu, menyambut kedatangan Putri dan juga Zahra. Siapa dia, Put? Tanya gadis tersebut. Dia Zahra, pendaki yang nyasar di hutan. Biarkan malam ini dia menginap di rumahmu ya, ucap Putri menjelaskan. Zahra merasa sedikit bingung dengan Putri. Sebelumnya ia belum memberitahu bahwa ia seorang pendaki. Namun justru Putri sudah tahu tanpa diberitahu. Namaku Melur, sapa Melur seraya menyodorkan tangannya. Aku Zahra, jawab Zahra meraih tangan Melur dan mereka bersalaman. Setelah berkenalan, Zahra diajak masuk dan ditawarkan untuk mandi. Ia juga dipinjamkan baju milik Melur, baju-baju khas Tempo dulu. Selesai mandi, kini Zahra disuguhkan berbagai macam hidangan di meja. Zahra merasa ini terlalu berlebihan, membuat dirinya menjadi canggung. Melur, panggil Zahra. Iya, kenapa? Tanya Melur, seraya menyodorkan nasi di piring. Apa ini gak terlalu berlebihan? Aku gak enak loh, ucap Zahra. Gak apa-apa, kami udah biasa kok menjamu tamu seperti ini, jawab Melur ramah. Ayo, dimakan, jangan sungkan, tawar Melur. Iya, terima kasih banyak Melur, ucap Zahra seraya meraih piringnya. Lalu, ia mulai menyantap hidangan yang Melur sajikan hingga tandas tak tersisa. Sementara Melur, ia tak ikut makan, hanya mengamati cara Zahra menghabiskan suguhannya. Zahra, kamu bisa menginap di sini sampai kapanpun. Anggaplah ini rumahmu sendiri, dan aku hanya memperingati jangan keluar rumah jika sudah malam, ucap Melur dengan gamblang. Memangnya kenapa dengan malam hari? Tanya Zahra yang merasa sedikit aneh. Sudah tradisi di desa ini, jadi tolong dipatuhi saja, tegas Melur memperingati. Zahra pun hanya menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Ia mulai mengamati desain rumah Melur yang terlihat asing, namun indah dan sangat memanjakan mata, membuat Zahra semakin betah berada di rumah itu. Melur, kamu tinggal sendiri? Tanya Zahra. Tidak, aku tinggal bersama kedua orang tuaku, tapi mereka sedang menginap di rumah saudara, jadi akan pulang esok hari, jelas Melur. Sudah gelap, sebaiknya kamu istirahat di kamarku, aku harus pergi, ujar Melur. Jadi aku sendirian di sini? Apa tidak apa-apa? Tanya Zahra yang tak enak hati. Tidak apa-apa, aku ada urusan, tapi ingat pesanku, jangan sesekali keluar dari rumah, ucap Melur. Zahra pun hanya mengangguk pelan. Sekalipun kamu mendengar suara-suara ya, lanjut Melur. Zahra yang menumpang di situ pun hanya nurut dan manut saja, sebab mau bertanya lebih pun ia sudah tak enak hati. Setelah selesai memberitahu, Melur mengantarkan Zahra ke kamarnya. Kamar yang cukup nyaman dengan jendela kayu tanpa kaca. Aku tinggal ya, ucap Melur di ambang pintu kamar. Iya, sebelumnya terima kasih banyak Melur, jawab Zahra, seraya duduk di tepi ranjang. Melur pun hanya membalas dengan senyuman dan berlalu pergi setelah menutup pintu kamar. Zahra yang sudah tinggal seorang diri langsung merebahkan tubuhnya yang lelah itu dan menatap langit-langit kamar. Mereka khawatir gak ya? Mereka cari-cari aku gak ya? Gumam Zahra bertanya-tanya. Sesaat tengah berpikir, tiba-tiba Zahra merasakan kantuk dan ia pun terlelap. Tak terasa, waktu sudah semakin larut. Tiba-tiba terdengar suara musik khas Sumatera Barat, yakni Gandang Tasa. Suara dentuman membuat Zahra terbangun karena terkejut. Suara Gandang Tasa? Gumam Zahra bertanya-tanya, seperti tengah ada pesta atau penyambutan orang penting. Lagi-lagi terdengar cukup jelas dentuman berat yang menggema di telinga Zahra, membuat ia penasaran. Tak, 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 tak. Tasa mulai mengiringi suara dentuman tersebut. Zahra yang penasaran, rasanya ingin sekali keluar dan mencari tahu sumber suara tersebut. Namun, ia mengurungkan niatnya saat mengingat peraturan yang Melur lontarkan.
Sebagai tamu, ia harus menghormati si tuan rumah dan menjaga kepercayaan mereka. Dengan terpaksa Zahra kembali melanjutkan tidurnya. Waktu berputar cukup cepat dan pagi telah tiba. Zahra yang sudah kembali bugar pun terbangun dan segera mencari keberadaan Melur. Namun, rumah masih sangat sepi. Saat Zahra mencoba membuka pintu, ia terkejut mendapati banyak sekali warga yang tengah beraktivitas. Wah, ternyata di sini warganya rajin-rajin, gumam Zahra terkesima. Ada sosok laki-laki yang membuat Zahra penasaran. Sosok tersebut seperti seusianya tengah menatap ke arah Zahra. Zahra pun salah tingkah dan kembali masuk ke dalam rumah karena malu. Siapa sih dia? Tapi dia ganteng juga, gumam Zahra tersipu malu. Tiba-tiba mendadak Melur sudah ada di hadapan Zahra. Ia yang tengah membawa aneka buah pun menjatuhkan beberapa buah sehingga membuat Zahra terkejut. Loh Melur, kamu datang dari mana? Tanya Zahra penasaran. Aku dari tadi di belakang kok. Kamu lagi ngeliatin siapa? Wira? Tanya Melur. Hah? Wira siapa? Tanya Zahra bingung. Pria yang kamu lihat tadi, ucap Melur seraya berlalu pergi. Zahra menjadi salah tingkah dengan ucapan Melur, sehingga ia memilih untuk kembali masuk ke dalam kamar dan menyendiri. Di tempat lain, Dimas dan rekan-rekan lainnya dan dibantu tim penyelamat tengah berupaya mencari keberadaan Zahra. Kedua orang tua Zahra pun sudah diberitahu bahwa Zahra telah hilang saat pendakian. Namun sampai beberapa hari, Zahra masih belum ditemukan juga, hingga akhirnya pencarian diberhentikan. Sementara itu di tempat lain, Zahra yang merasa sudah ingin pulang, mencoba berbicara dengan Melur untuk meminta pertolongan. Namun, justru kedua orang tua Melur yang sudah kembali pun meminta Zahra untuk menginap 1 malam lagi. Zahra yang tak kuasa menolak, hanya menerima sampai ada yang mau mengantarkannya pulang. Hari cepat sekali berlalu. Kini malam yang sunyi telah kembali. Zahra yang sudah dijamu sangat baik pun kembali ke kamar untuk beristirahat. Ia dibiarkan tidur seorang diri. Tok tok tok. Zahra? Panggil Melur dari ambang pintu tanpa membuka pintu kamar. Iya, masuk saja, jawab Zahra. Gak usah, aku sama orang tuaku buru-buru. Ada urusan, ingat pesanku ya, ucap Melur singkat. Iya Melur, aku pasti selalu ingat, jawab Zahra. Tak ada jawaban, rumah mendadak sunyi. Rupanya Melur dan kedua orang tuanya langsung pergi, sementara Zahra seperti biasa terkurung sendirian. Malam semakin larut. Zahra masih terjaga karena ia teringat oleh kedua orang tuanya dan ingin sekali pulang. Namun saat ia tengah melamun, tiba-tiba Zahra kembali mendengar suara dentuman berat, sama seperti malam kemarin, diiringi suara tasa, membuat malam itu terasa sangat ramai sekali. Suara burung gagak pun ikut menghiasi suara malam itu. Semakin lama didengar, semakin membuat bulu kuduk Zahra meremang. Ia merasa ada hal lain yang dirasakan. Perasaannya tak tenang. Aku harus keluar dan cari tahu suara dari mana itu, gumam Zahra. Ia bergegas membuka pintu. Namun, rupanya pintu kamar dalam keadaan terkunci dari luar. Hah? Dikunci? Ucap Zahra bingung. Ia tak mengerti apa yang disembunyikan Melur sampai-sampai dirinya harus dikurung di kamar. Ada yang gak beres, batin Zahra. Zahra mencoba mencari jalan keluar, namun nihil. Ia tak dapat menemukan celah jalan keluar. Jendela, batin Zahra yang baru ingat. Ia langsung membuka gorden jendela dan mencoba membuka jendela tanpa kaca itu. Namun, tetap saja tidak berhasil. Di saat sela-sela kepasrahannya, ia melihat ada celah lubang di jendela. Lubangnya cukup lebar. Ia mencoba mengintip dari celah tersebut untuk melihat kondisi luar. Hah? Mereka ngapain? Batin Zahra saat melihat seluruh warga desa tengah bergerombol, memutari sesuatu dan menari. Sekelebat, Zahra melihat yang berada di tengah-tengah adalah wanita cantik dengan gaun yang indah dan bermahkota. Mahkotanya sangat menyilaukan mata, sehingga membuat Zahra yang melihatnya terperangah. Namun saat Zahra asyik mengintip, tiba-tiba sepasang bola mata berada tepat di lubang tersebut dan
membuat mata Zahra dan bola mata misterius itu saling tatap. Astaga, pekik Zahra. Ia beringisut mundur sampai tersungkur. Wajahnya berubah menjadi panik dan Zahra akhirnya memutuskan untuk menutup gordennya. Aku harus pergi dari sini. Ini bukan tempat biasa. Aku harus pergi, batin Zahra. Ia kembali ke kasur dan mengatur nafasnya. Ia mulai berpikir bagaimana caranya bisa terbebas dari desa aneh ini. Seketika ia mengingat pria yang ia tatap kala itu, yakni Wira. Apa aku minta bantuan dia? Tapi dia bagian dari desa ini, mana mungkin dia mau membantuku, gumam Zahra. Belum menemukan jalan, Zahra masih terus berpikir untuk memutuskan untuk tidur terlebih dahulu. Dan esok ia akan mencoba pergi dari desa tanpa meminta pertolongan siapapun. Malam yang misterius telah berlalu. Seperti biasa, pagi-pagi sekali, Zahra sudah terbangun dan pintu kamar sudah dengan keadaan terbuka. Ia mencoba mencari-cari Melur dan kedua orang tuanya, namun mereka tak terlihat batang hidungnya. Kesempatan untuk aku pergi dari sini, batin Zahra, seraya menoleh ke kiri dan kanan untuk memastikan situasi. Zahra pun keluar dan disambut beberapa warga yang tengah beraktivitas. Sekilas tak ada yang aneh, namun saat Zahra perhatikan, rupanya semua warga terlihat hampir sama. Tidak ada yang jelek atau cacat, melainkan cantik-cantik dan tampan. Tatapan mata mereka pun sama, lembut tetapi seperti menembus pikiran. Astaga, batin Zahra. Ia teringat pernah membaca sebuah novel tentang manusia bunian. Dan salah satu ciri-ciri manusia bunian adalah fisik yang sempurna. Zahra yang sudah merasa semakin tak aman, ia langsung pergi begitu saja menuju jalanan keluar desa. Saat sampai di perbatasan jalan setapak, tiba-tiba muncul sosok Putri tepat di belakang Zahra dan menepuk pundak Zahra. Zahra, panggil Putri. Zahra menoleh. Ia terperangah saat melihat Putri sudah berada tengah di belakangnya. Putri? Ucap Zahra gagap. Mau kemana? Mana Melur? Tanya Putri dengan wajah yang kurang ramah. Aku cuma pengen jalan-jalan aja kok keliling desa, elak Zahra. Tubuhnya gemetar dan keluar keringat dingin. Ia gugup melihat tatapan Putri yang seakan-akan menusuk dirinya. Oh, biar aku temenin, tawar Putri. Nggak usah, aku sendiri aja, tolak Zahra. Biar aku aja yang temani Zahra, celetuk Wira yang tiba-tiba datang entah dari mana. Putri pun langsung tertunduk dan pergi meninggalkan Wira dan Zahra tanpa sepatah kata pun. Zahra yang melihat tingkah Putri merasa cukup bingung dan canggung. Biar aku antar, tawar Wira. Kemana? Aku bisa sendiri kok, tolak Zahra. Aku tahu kamu ingin pergi dari sini. Di sini juga bukan tempatmu. Kamu harus pergi sekarang. Biar aku buka jalannya. Kalau kamu tidak keluar hari ini, kamu akan jadi penghuni di sini selamanya. Apa kamu mau? Jelas Wira. Zahra yang mendengar ucapan Wira spontan mengangkat alisnya. Ia tak menyangka apa yang ia rasakan tentang keanehan desa ini pun benar adanya. Tapi kenapa kamu mau menolongku? Tanya Zahra terbata. Karena leluhurmu. Dari tadi di hutan, aku sudah mengamati dari kejauhan. Dan temanmu itu memang sengaja membuat kamu tersesat, Zahra. Karena ia tak ingin kamu merebut kekasihnya. Jelas Wira dengan gamblang. Maksudmu Sinta? Tanya Zahra yang dibalas anggukan oleh Wira. Cepat sebelum semuanya terlambat. Wira langsung menarik tangan Zahra dan berjalan sangat cepat dan membuat Zahra kewalahan mengimbangi langkah kaki Wira. Tepat di ujung jalan terlihat kabut yang tebal, sama seperti yang Zahra lihat saat pertama kali memasuki jalan tersebut. Cepat keluar dan ikuti kata hatimu. Aku akan berikan petunjuk melalui batinmu, perintah Wira. Zahra pun mengangguk, tanda mengerti. Tunggu, siapa nama panjangmu? Tanya Zahra penasaran. Megat Wiro Setio, aku seorang panglima, jawab Wira dengan tegas. Astaga, dan Putri? Tanya Zahra penasaran. Putri Embun Rimba, dia adikku penjaga perbatasan. Cepat pergi, ucap Wira dengan lantang. Terima kasih banyak Wira, kamu sudah mau membantuku,
ucap Zahra yang hanya dibalas anggukan oleh Wira. Setelah salam perpisahan, spontan Zahra langsung berlari menembus kabut tersebut. Aduh, pekik Zahra saat ia tersungkur di tanah. Saat melihat sekitar, Zahra kembali terperangah menatap area di hadapannya yang sudah terlihat hutan belantara. Saat ia menoleh ke belakang sudah tak ada lagi kabut, hanya hutan belantara. Zahra pun mulai bangkit. Ia mulai berjalan menyusuri jalanan dengan menggunakan instingnya. Lurus saja sampai kamu bertemu dengan 2 pohon beringin yang sejajar. Dek. Terdengar suara Wira yang menggema di telinga Zahra. Zahra pun tersenyum dan mengangguk pelan. Ia terus menyusuri jalanan sesuai petunjuk yang diberikan oleh Wira. Dan benar saja, ada sepasang pohon beringin berhadapan. Kamu benar, Wira. Terima kasih banyak, batin Zahra dengan wajah tersenyum. Ia bergegas melewati jalan tersebut dan kini Zahra bertemu tempat di mana saat terakhir ia mengumpulkan kayu bersama Sinta. Ini tempat itu, ucap Zahra dengan mata berbinar. Namun, kebahagiaan hanya sampai di situ. Tanpa ia sadari, ada seekor ular berbisa tepat di belakang kaki Zahra dan mematuk kaki Zahra. Zahra memekik kesakitan. Ular tersebut pun menghilang saat sekilas Zahra melihatnya. Astaga, ular, keluh Zahra seraya memegangi kakinya. Semakin lama tubuh Zahra semakin lemas. Ia mulai kehilangan kesadaran dan akhirnya Zahra tumbang. Bruk. Zahra terjatuh dan tak sadarkan diri. Selang beberapa waktu, ada segerombolan pendaki lain yang hendak melewati jalur 2 pun terperanjat kaget saat melihat sosok manusia yang tergeletak tak sadarkan diri. Astaga, ada orang pingsan, teriak pendaki. Mereka buru-buru mengecek kondisi Zahra. Rupanya Zahra masih hidup. Ia hanya pingsan karena efek racun. Mereka pun menolong Zahra dan memanggil tim penyelamat. Akhirnya Zahra dibawa ke rumah sakit. Selang beberapa waktu, Ibu Rasti, Laras, Demas, Seno, dan Sinta berbarengan pergi ke rumah sakit untuk memenuhi panggilan polisi karena untuk memastikan apakah wanita yang ditemukan adalah kerabat mereka yang telah hilang selama 5 tahun. Ya Tuhan, anakku, teriak Bu Rasti, histeris seraya memeluk erat tubuh Zahra yang masih terbaring di ranjang rumah sakit. Laras pun tak menyangka, rupanya kini Zahra bisa ditemukan dan masih hidup. Karena selama ini, Laras mengira bahwa Zahra sudah tiada. Ia sampai rela menginap di rumah sakit untuk menemani Bu Rasti dan menunggu Zahra siuman. Pagi itu, tiba-tiba Zahra tersadar. Ia membuka matanya dan yang ia lihat hanya ruangan rumah sakit, bukan lagi hutan belantara. Aku di mana? Ucap Zahra pelan. Nak, ini Mama, ucap Ibu Rasti yang sudah berada di samping Zahra dengan mata yang berkaca-kaca. Ma, aku pulang, ucap Zahra lemas. Bra, apa kamu masih ingat aku? Tanya Laras yang memang sengaja menemani Ibu Rasti. Zahra pun mengangguk pelan dan tersenyum tipis. Dengan tatapan yang sayu, ia menatap Laras dan ibunya. Bagaimana mungkin aku melupakan sahabat terbaikku? Ucap Zahra lirih. Syukurlah, Ra, kamu masih hidup. Selama 5 bulan, kamu hilang. Dan aku selama itu selalu merasa bersalah. Ucap Laras dengan suara yang serak karena menahan tangis. Apa 5 bulan? Tanya Zahra terheran. Jelas Zahra hanya merasa dirinya berada di desa Bunian cuma beberapa hari. Namun kini ia mengerti bahwa perputaran waktu di desa Bunian berbeda. Iya sayang, kamu hilang selama 5 bulan. Mama sampai stres mikirin kamu, ucap Ibu Rasti. Tapi Mama percaya bahwa Zahra masih hidup, timbal Bu Rasti. Mah, ada yang ingin aku ceritakan. Waktuku gak banyak, ucap Zahra dengan lirih. Iya nak, jawab Bu Rasti pelan. Berdua saja, ucap Zahra singkat. Setelah meminta Laras untuk keluar dari kamar rawat, Zahra mulai menceritakan kenapa dirinya tersesat dan hidup di desa Bunian. Ia bercerita pelan, namun detail, sampai Bu Rasti merasa tak terima dengan Sinta dan melaporkannya ke pihak yang berwajib. Sinta pun ditangkap di rumahnya dengan kesaksian Zahra yang memang saat itu masih bisa dimintai keterangan.
Dimas, Laras, Seno, dan juga Aden pun terheran dan tak menyangka jika Sinta bisa senekat itu. Rupanya Sinta cemburu karena diam-diam ia tahu bahwa Dimas menyimpan rasa dengan Zahra. "Tetaplah di sini dan menjadi bagian dari kami." Suara asing yang menggema di telinga Zahra sehingga membuat kondisinya menurun. "Ma, jika aku pergi lagi, tolong jangan bersedih ya," pinta Zahra dengan suara lirih dan sendu. Tatapannya sangat menusuk ke dalam hati Bu Rasti. Dengan tatapan yang sendu, air mata Zahra mulai menetes, seperti tatapan perpisahan. "Kenapa kamu bicara seperti itu, Nak?" tanya Bu Rasti dengan mata yang berkaca-kaca. "Mereka ingin aku tetap di sana, Ma. Setelah aku pergi, tolong doakan aku selalu ya," ucap Zahra terbata-bata. Belum sempat Bu Rasti menjawab, tiba-tiba tubuh Zahra mengejang hebat, bola matanya membelalak dan nafasnya tercekat. "Ya Tuhan, Zahra, kamu kenapa, Nak? Dokter, suster, tolong!" teriak Bu Rasti histeris. Setelah diperiksa, Zahra dinyatakan koma. Ia pun meninggal setelah seminggu koma. Sebulan setelah kepergian Zahra, Laras yang masih terpukul atas kepergian sahabatnya datang untuk menemui Bu Rasti. "Tok tok tok, permisi," ucap Laras di seberang pintu. Bu Rasti yang mendengar ada tamu pun langsung bergegas membuka pintu utamanya. Alangkah terkejutnya saat ia melihat Laras sudah berdiri di ambang pintu dengan senyuman yang sendu. "Laras?" sapa Bu Rasti. "Bu, apa kabar?" tanya Laras seraya menyambar tangan Bu Rasti dan menciumnya. "Ya beginilah, Ibu masih terus kepikiran Zahra. Oh ya, ayo masuk dulu," ucap Bu Rasti yang mengajak Laras masuk ke dalam rumahnya. Setelah menyuguhkan minuman dan camilan, mereka pun mengobrol empat mata mengenai Zahra. Laras menanyakan suatu hal ke Bu Rasti tentang pesan apa yang pernah Zahra sampaikan, karena akhir-akhir ini Laras bermimpi tentang Zahra. Ia seperti diberikan kode untuk datang ke rumah Zahra dan menemui Ibu Rasti. Bu Rasti yang merasa bahwa hal tersebut merupakan tanda dari arwah Zahra. Akhirnya ia menceritakan semua yang pernah Zahra alami tentang dirinya yang terdampar dan menginap di desa Bunian itu. Laras yang sudah mendengar detail cerita yang Zahra alami meminta izin kepada Bu Rasti untuk dijadikan bahan tulisannya. Ia ingin mencetak cerita itu dan menjadikan suatu kenang-kenangan dari Zahra. Bu Rasti tidak keberatan dan memberikan izin kepada Laras untuk mengangkat kisah Zahra dengan desa Bunian itu, agar para pembaca bisa mengambil pelajaran dan hikmah dari balik kisah Zahra dengan desa Bunian. Tamat. Demikianlah sebuah kisah yang ditulis oleh Alia Maya dari Sayap Emas. Terima kasih untuk penulisnya dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak cerita ini di YouTube channel Fakta Sejarah. Mohon maaf jika ada intonasi yang salah dan mohon maaf juga atau ada ejaan-ejaan yang kurang tepat gitu ya. Mohon maaf. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Fakta Sejarah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.